Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang dibimbing oleh Ibu dosen Risa Hani SPSI, SPD MM. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Cahyo, Elisia, Herlambang, Jeski, Aditya, Ferianto, dan Wahyu Saputra akan mempresentasikan mengenai 3 pembahasan. Pada pembahasan pertama mengenai ruang lingkup pasar internasional. Pada pembahasan kedua mengenai dinamika lingkungan dalam perdagangan internasional. Dan pada pembahasan ketiga mengenai budaya, gaya manajemen, dan sistem bisnis. Ruang lingkup pasar internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang perusahaan dan layanan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan pemasaran internasional adalah memenuhi alasan untuk produksi suatu produk, barang, dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial dan ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Lingkungan yang mempengaruhi pemasaran internasional yaitu demografi, budaya, politik, teknologi, alam, dan ekonomi. Manajemen pemasaran internasional agar mencapai target pemasaran. 1. Menentukan rumusan strategi yang akan digunakan, yaitu mengetahui keadaan lingkungan internasional, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar, adanya program pemasaran, mempunyai organisasi pemasaran, pengevaluasian dan pengendalian. 2. Strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional. Ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri. Lisensi, yaitu strategi memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang dengan produk dan merek milik Anda. Franchising, yaitu perjanjian dengan pihak keduanya bahwa akan digunakan bisnisnya. Contract manufacturing, yaitu perusahaan Anda bersedia memproduksikan barang bagi perusahaan lain. Produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan mereka pasarkan sendiri. Dinamika lingkungan dalam perdagangan internasional. Dinamika lingkungan dalam perdagangan internasional. Lingkungan perdagangan internasional yang dinamis, perspektif global, rintangan perdagangan internasional. Beberapa negara tertentu menerapkan kebijakan dalam negaranya untuk melindungi industri dalam negeri dari produk perusahaan asing, seperti menerapkan pajak yang tinggi, risiko fiskal, dan lain-lain. Negara menerapkan kebijakan tersebut antara lain Jepang dan Prancis. Abad ke-20 sampai abad ke-21. Separuh abad ke-20 dirusak oleh depresi ekonomi dunia yang muncul selama Perang Dunia yang menghancurkan sebagian besar dunia industri. Separuh terakhir ke-20 dirusak oleh perjuangan antar negara yang mendukung pendekatan Marxis, sosialis, dan mengikuti pendekatan kapitalis, demokratis terhadap perkembangan ekonomi. Di awal abad ke-21, negara menjadi lebih independen dalam bidang ekonomi, mempunyai peluang besar untuk perdagangan internasional, punya potensi untuk meningkatkan permintaan yang ada. Perdagangan dunia dan multinasional Amerika Serikat. Pertumbuhan yang cepat sehingga menghasilkan peluang besar global baru, ditandai dengan standar kehidupan meningkat, konsumen yang luas, pasar industri luar negeri menciptakan peluang ekspor, investasi ke seluruh dunia. Neraca pembayaran adalah sistem laporan yang mencatat transaksi finansial internasional suatu bangsa, aliran keluar masuk uang suatu negara dalam periode waktu tertentu, yaitu ekspor dan impor barang dan jasa, pembayaran moneter, investasi pembayaran tunai dan kwitansi uang tunai diterima, liburan perjalanan ke luar negeri. Neraca pembayaran meliputi 3 jenis laporan, yaitu laporan arus kas, laporan kapital, dan laporan persediaan. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk menguntungkan produsen dalam negeri barang dan jasa. Undang-undang proteksionisme bisa mengendalikan masuknya barang-barang yang tidak diinginkan, seperti proteksi industri yang baru berdiri, proteksi pasar negara asal, dorongan akumulasi modal, perlindungan sumber-sumber alami,
industrialisasi bangsa bergaji rendah, pemeliharaan pekerjaan dan pengurangan pengangguran, dan lain-lain. Rintangan perdagangan. Pajak adalah ongkos yang dibebankan oleh pemerintah untuk barang yang memasuki perbatasan wilayahnya. Kuota adalah satuan tertentu atas dolar yang diterapkan untuk jenis barang tertentu. Pengekangan ekspor sukarela adalah persetujuan antar negara importir dan eksportir atas satu pembatasan pada volume ekspor. Boikot dan embargo. Boikot adalah pembatasan absolut terhadap pembelian dan impor barang tertentu dari negara lain. Embargo adalah penolakan untuk melakukan penjualan ke negara tertentu. Rintangan moneter. Pengaturan perdagangan internasional dalam bentuk pembatasan pengendalian pertukaran untuk mempertahankan posisi neraca pembayaran. Standar-standar digunakan untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kualitas produk. Penalti anti-dumping adalah cara untuk menjauhkan barang luar negeri dari pasar. Jenis-jenis rintangan non-pajak. Pembatasan khusus pada perdagangan, bea dan prosedur masuk administratif, standar-standar, partisipasi pemerintah dalam perdagangan, biaya impor, dan lain-lain. Mengurangi rintangan perdagangan melalui Undang-Undang Perdagangan dan Daya Saing Omnibus, Persetujuan Umum mengenai Pajak dan Perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Budaya, gaya manajemen, dan sistem bisnis. Dinamika kultur budaya dalam pemasaran. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai, ritual, simbol, kepercayaan, dan proses berpikir yang dipelajari, dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya yang mencakup semua elemennya sangat mempengaruhi gaya manajemen dan seluruh sistem bisnisnya. Pelaku pemasaran internasional tidak hanya perlu menghargai perbedaan kultural yang berhubungan dengan bisnis mereka, mereka juga harus memahami asal-usul perbedaan tersebut. Di setiap negara berbeda, tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, pelaku bisnis internasional perlu menyadari dan menyesuaikan diri dengan budaya-budaya lain jika ingin memasarkan suatu produk di negara lain yang memiliki budaya berbeda. Elemen budaya. Budaya memiliki beberapa elemen. Budaya material terdiri dari teknologi, yaitu mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat. Ekonomi, yaitu suatu cara orang menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, termasuk kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi, dan konsumsi. Dampak budaya dalam perdagangan. Kesamaan dan perbedaan antara masyarakat, pertumbuhan kelas menengah global, akulturasi merupakan sebuah kebutuhan sudut pandang pemasaran, menerapkan teknik riset. Pengaruh budaya dalam sistem bisnis. Budaya sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam dunia bisnis, baik dalam perkembangan bisnis skala nasional maupun skala internasional. Budaya merupakan faktor penting dalam pemasaran internasional, namun seringkali budaya dilupakan ketika sebuah perusahaan berekspansi ke pasar internasional. Banyak perusahaan begitu yakin bahwa produk, manajemen, dan harga yang lebih baik dari produk lokal akan diterima oleh konsumen. Tetapi, mereka lupa bahwa hal yang dianggap baik oleh perusahaan belum tentu sama dengan harapan masyarakat. Karena itulah, seringkali kegagalan ekspansi suatu perusahaan ke negara lain disebabkan arogansi perusahaan untuk memaksa konsumen lokal menerima produk yang mereka tawarkan dan minimnya riset pasar terhadap budaya. Pentingnya beradaptasi dengan budaya. Sebagai contoh, Kellogg's Corn Flakes. Kellogg's adalah produsen susu sereal yang sangat terkenal dan menguasai 40% pangsa pasar sereal di dunia. Perusahaan ini mengalami kegagalan saat mereka memasarkan produk ke India. Ekspansi dengan nilai jutaan dolar terancam merugi. Kegagalan Kellogg's bukan karena kualitas produk, manajemen, ataupun jalur distribusi, namun karena mereka kurang memahami budaya masyarakat India dalam mengkonsumsi sereal. Hal ini menyebabkan konsumen di India tidak menyukai Kellogg's sereal. Kellogg's berusaha mendidik konsumen di India untuk mengkonsumsi produk mereka dengan cara orang Amerika, yaitu dengan menuangkan susu dingin ke Crispy Flakes. Cara seperti ini gencar diiklankan di televisi, dan Kellogg's pun melakukan kunjungan ke konsumen.
Namun, hal ini tidak berhasil. Budaya orang India mengkonsumsi sereal sebagai menu makan pagi tidaklah mudah diubah. Budaya orang India lebih menyukai susu panas sebagai menu makan pagi, sedangkan budaya orang Amerika menyukai susu dingin sebagai menu makan pagi mereka. Gaya manajemen adalah hal yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi manajer dalam suatu perusahaan, di mana gaya dari seorang manajer ditentukan oleh sifat-sifat dari individu manajer itu sendiri. Dengan kebudayaan yang beragam dan terus berubah di setiap negara, diperlukan pula gaya manajemen yang berbeda-beda. Terdapat beberapa budaya yang lebih menekankan pentingnya informasi dan kompetisi, sementara budaya yang lain lebih fokus pada hubungan dan pengurangan biaya transaksi. Oleh karena itu, diperlukan gaya manajemen yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan budaya. Penerapan gaya manajemen yang fleksibel pada sistem bisnis. Sebagai contoh, IKEA. IKEA adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang home furnishing. Setelah membuka toko pertama di Philadelphia pada tahun 1985, IKEA menemukan bahwa produk yang diinginkan oleh masyarakat di Amerika tidak seperti produk yang ditawarkan oleh IKEA. Hampir semua yang ditawarkan oleh IKEA tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen di Amerika. Mereka melupakan perbedaan budaya konsumen yang cukup mendasar antara Eropa dan Amerika. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai ruang lingkup pasar internasional, dinamika lingkungan dalam perdagangan internasional, serta budaya, gaya manajemen, dan sistem bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.